Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunimurti Faradila, mahasiswa KKN Tematik Bakti untuk Negari, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teori atom dan struktur atom. Yang pertama, sebelum berkembangnya teori atom, Demokritus menerangkan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Akan tetapi, hal ini tidak dapat diakui secara eksperimen, sehingga muncullah teori atom yang pertama dan diakui, yaitu teori atom Dalton. Di mana menurut teori ini, partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dan atom berbentuk seperti bola pejal. Di mana atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana, serta atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Di mana kelebihan dari teori atom ini adalah dapat menjelaskan mengenai hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap, sedangkan kekurangannya tidak dapat menerangkan suatu lautan dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, ada teori atom J.J. Thomson, di mana pada teori ini menjelaskan bahwa ada partikel bermuatan negatif dalam atom yang disebut dengan elektron. Di mana bentuk dari atom menurut J.J. Thomson ini seperti roti bisnis. Kelebihan dari teori ini adalah dapat membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom, sedangkan kekurangannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan di dalam atom. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford, di mana menurut Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif yang dikelilingi elektron bermuatan negatif. Di mana bentuk dari teori atom Rutherford ini seperti jagat raya, di mana di tengah-tengahnya ada inti dan dikelilingi oleh elektron yang mengelilingi inti. Kelebihan dari teori ini yaitu membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti dan elektron yang mengelilingi inti. Sedangkan kelemahan dari teori ini tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang keempat adalah teori atom Niels Bohr, di mana menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti pada orbit tertentu, dan elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain. Kelebihan dari teori ini adalah dapat menjelaskan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit, mana ada kulit pertama yang dilambangkan dengan K, kulit kedua L, dan kulit ketiga M, dan di tengah-tengahnya adalah inti. Kekurangan dari teori ini adalah tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Selanjutnya, terakhir adalah teori mekanika kuantum, di mana atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Terdapat 4 jenis orbital, yaitu orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Teori ini merupakan salah satu teori yang paling penting dalam ilmu fisika dan ilmu kimia, serta teori inilah yang digunakan hingga saat ini. Berikut adalah bentuk atom menurut mekanika kuantum, di mana yang di tengah merupakan inti atom, sedangkan ini merupakan awan elektron. Baiklah, selanjutnya adalah materi tentang struktur atom. Di dalam inti atom terdapat 3 partikel dasar. Yang pertama ada proton, elektron, dan neutron. Di mana di dalam inti terdapat proton dan neutron, sedangkan elektron mengelilingi inti atom. Lambang dari atom biasanya ada X, di mana X tersebut adalah lambang unsur, A nomor massa, sedangkan Z adalah nomor atom, proton, dan elektron. Sedangkan neutron adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Contohnya ada helium 42, di mana protonnya 2, elektronnya 2, dan nomor massanya ada 4. Atom bisa menangkap elektron dan melepas elektron, di mana yang melepas elektron disebut dengan kation bermuatan positif, sedangkan
yang menerima elektron disebut dengan anion bermuatan negatif. Contohnya Na+, mana protonnya ada 11, elektronnya ada 10 karena ia melepas satu elektron. Contoh selanjutnya adalah sealmin, di mana protonnya ada 17, elektronnya ada 18, di mana ia menangkap satu elektron. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai isotop, isobar, dan isoton. Yang pertama isotop, di mana ciri khas isotop ini adalah protonnya sama, nomor masanya berbeda, dan unsurnya sama. Contohnya ada hidrogen, di mana hidrogen 11 dan hidrogen 21, di mana ia memiliki proton yang sama, yaitu sama-sama 1. Selanjutnya ada isobar. Isobar, di mana ciri khasnya adalah nomor massa yang sama, unsur berbeda, dan protonnya juga berbeda. Contohnya Na dan Mg, di mana nomor massanya sama-sama 24, sedangkan protonnya berbeda. Lalu yang terakhir ada isoton, di mana isoton unsurnya beda, jumlah neutronnya sama, dan protonnya berbeda. Contohnya Na 2311 dan Mg 2411, di mana jumlah neutronnya sama 12. Dari 23 kurang 11, 12, 24 kurang 12, 12. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.